Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Jember, Profesor Dr. Haji Babun Suwarto, Ibu Dekan, Profesor Dr. Hajah Munia, kemudian Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, dan Bapak Wakil Dekan 3, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2, Bapak DRS Haji Ainur Rafiq, dan Bapak Nino, Dr. Nino Indrianto selaku koordinator di PPK, dan tim PPK yang selalu semangat, ya, energi, ya, tidak ada henti, ya, kinerjanya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu peserta PPK Daljab D2 tahun 2022 yang selalu bersemangat, ya, harus selalu bersemangat, jangan pantang menyerah, apalagi mengundurkan diri, ya, haram tadi katanya Pak Nino, jangan sampai mengundurkan diri. Nah, ini beberapa karya saya, ya, semuanya ini bisa Bapak Ibu akses, ya, secara online, mulai buku pertama sampai yang terakhir. Buku terakhir itu, ya, 2022 ini saya terbitkan di Bandung, Alfa Beta Bandung, tips dan trik menulis penilaian dekan kelas, ya. Semua buku ini bisa Bapak Ibu akses secara online, ya. Ada yang gratis, ya, silahkan di-download PDF-nya. Mungkin ada yang belum gratis, tuh ditunggu nanti kalau sudah waktu pemasarannya selesai, jadi gitu, ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah buku yang terakhir, adalah bagaimana membuat PTK yang baik dan benar, ya. Perlu difahami dulu persepsi bahwa membuat PTK itu sulit. Nah, itu perlu dihilangkan dulu. Kenapa kok sulit? Karena memang tidak tahu trik-triknya. Kalau sudah tahu trik dan tipsnya, semua guru, ya, kepala sekolah, guru, semuanya pasti bisa membuat itu. Gitu, ya. Jadi kemauan, jangan membuat sistem dorongan, sistem kebut semalam lah, itu kadang yang membuat kita terlalu kesulitan. Oleh karena itu saya pelan-pelan di sini memberikan tips dan trik bagaimana menulis PTK yang mudah. Ini sistematika laporan PTK, ya, mulai bagian awal sampai bagian akhir. Oke, bagian awal tadi sudah, ya, mulai cover, pengantar dan lain-lain. Kemudian ini bagian inti, bagian isi yang sudah Bapak Ibu buat pada tahap lokakarya dan review adalah bagian dari proposal. Bagian proposal ini nanti Bapak Ibu pecah lagi menjadi bab per bab. Nanti proposal itu sama dengan 3 bab sebenarnya kalau di dalam laporan PTK. Yang bab pertama itu berisi latar belakang masalah, ya, permasalahan, di dalamnya ada identifikasi masalah, urusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi istilah. Nah, Bapak Ibu dalam menyusun latar belakang itu intinya apa? Mengantarkan, ya, kenapa penulisan PTK ini menjadi penting. Yang pertama biasanya diawali dengan pentingnya materi itu atau pentingnya mata pelajaran itu paragraf pertama. Misalnya Bapak Ibu mengajar fikih misalnya, ya, mata pelajaran fikih. Jadi pembelajaran fikih di MTS ini penting karena begini-begini, itu paragraf pertama. Kemudian masalahnya apa? Ya, itu namanya dari yang ideal, dari pentingnya. Kemudian paragraf selanjutnya itu tentang masalah. Tapi namun realita ditemukan pada observasi awal, ditemukan begini, baru menceritakan tentang permasalahan yang akan dikaji, misalnya nilainya rendah di bawah KKM dan seterusnya. Nah, kemudian permasalahan, ya, sub B itu permasalahan, identifikasi masalah itu, di situ akar masalahnya apa, ya, dari semua masalah yang terjadi di kelas itu, di kelas misalnya 7 MTS ini pada pelajaran ini mayoritas misalnya, ya, hasil belajarnya rendah. Kenapa kok rendah? Disebutkan sebab-sebabnya. Hal itu berdasarkan analisis disebabkan karena, ya, nanti sebabnya disampaikan pada identifikasi masalah itu. Sebab itu, ya, Bapak Ibu sampaikan sebab dari guru.
sebab dari siswa, sebab dari media, sebab dari metodenya dan seterusnya. Itu namanya identifikasi masalah. Akarnya apa, sebabnya apa. Kemudian dirumuskanlah, rumusan masalah itu tergantung masalah yang mau dikaji. Boleh, sebenarnya boleh saja satu saja boleh. Ya, bagaimana ya diikuti dengan judul. Kalau masalahnya dua, misalnya judulnya peningkatan motivasi dan hasil belajar, berarti kan itu dua. Berarti rumusan masalahnya dibuat dua. Bagaimana motivasi belajar dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar dan seterusnya. Kemudian poin ketiga, pemecahan masalah itu action yang Bapak Ibu pilih dari masalah yang ditentukan tadi, misalnya hasil belajar. Kemudian actionnya apa? Kalau masalah itu disebabkan karena kekurangan media, maka actionnya berupa media. Kalau masalah itu disebabkan karena pembelajaran yang monoton atau strateginya yang kurang baik, maka actionnya, pemecahan masalahnya berupa strategi atau metode. Nah, di poin ketiga itu adalah kenapa memilih metode itu atau media itu. Cara pemecahan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi jigsaw learning misalnya dengan media gambar misalnya. Kenapa alasannya? Nah, biasanya alasan itu disertakan keunggulannya, karena strategi itu memiliki keunggulan. Di antaranya apa? Itu disebutkan di poin cara pemecahan masalah. Nah, kemudian poin tujuan itu sama dengan rumusan, tinggal diganti kata bagaimana dan tanda tanya diganti meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Manfaat, saya kira semuanya sudah paham. Definisi istilah, nah ini saya lihat beberapa proposal yang sudah Bapak Ibu buat itu, definisi istilah itu menurut peneliti atau batasan dari kita, bukan mengambil dari banyak teori, ya. Jadi misalnya hasil belajar fikih, ya langsung disebutkan hasil belajar fikih yang dimaksud dalam penelitian ini itu apa, batasan menurut kita. Kemudian misalnya menggunakan strategi jigsaw learning dalam penelitian ini itu apa, bukan menurut buku-buku atau teori-teori, tapi menurut kita batasannya apa. Itu definisi istilah. Oke, nanti yang masih belum sesuai dengan yang saya sampaikan tadi tolong disesuaikan. Itu masuk semuanya ke bab 1. Kemudian nanti di bagian kajian terdahulu dan teori-teori itu Bapak Ibu silahkan dipisah menjadi bab 2 kajian pustaka. Penelitian terdahulu itu minimal itu 3 ya. Yang disampaikan itu kesamaan actionnya. Misalnya Bapak Ibu tadi judulnya menggunakan strategi jigsaw learning. Berarti cari penelitian terdahulu terkait dengan jigsaw learning, baik itu PTK, skripsi, tesis maupun disertasi. Yang penting terkait dengan itu. Minimal 3 yang disampaikan, ya, misalnya nama, tahun, judul, hasil penelitiannya apa, disampaikan di situ 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kemudian di bawah itu diberikan tabel, ya, perbedaannya apa dengan penelitiannya jenengan. Ya, penelitian pertama sama-sama jigsaw learning, tapi perbedaannya apa? Ya, yang pertama biasanya kan perbedaannya mata pelajarannya berbeda, materinya berbeda. Nah, jigsaw learningnya juga dibedakan. Jigsaw learning itu macam-macam kan variasinya. Ada yang dengan pola berbeda kelas, kelompok tapi beda kelas mungkin. Ada yang polanya kelompoknya dibagi menjadi lebih kecil dan seterusnya. Itu Bapak Ibu bedakan saja di kolom perbedaan penelitian. Itu pada sub kajian terdahulu. Nah, kemudian di sub yang lain sub selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori itu variabel-variabel yang dijadikan judul. Biasanya variabel pertama itu pelajarannya. Misalnya tadi itu pembelajaran fikih, maka kajian teori pertama pembelajaran fikih di MTS, misalnya begitu ya. Kemudian kajian teori yang kedua berarti tadi apa? Jigsaw learning, berarti strategi jigsaw learning. Kemudian kajian teori ketiga hasil belajar fikih, berarti tentang hasil belajar. Minimal 3 itu harus dimunculkan pada kajian teori, karena ya
harus sama dengan urutan judul ya, urutan judul. Kalau masalahnya di depan ya masalahnya dulu, masalahnya dikaji dulu baru actionnya. Nah, itu kemudian itu dimasukkan ke bab 2. Kemudian bagian metode itu masuk bab 3 ya, mulai pendekatan dan seterusnya. Itu saya kira semuanya sudah saya kira hampir sama lah terkait dengan metode ini. Cuman yang belum muncul biasanya itu di bagian waktu. Nah, waktu kalau yang sebelumnya proposal itu kan merencanakan yang akan dilakukan. Dan nanti ketika jadi laporan, waktu itu harus dicantumkan jelas. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal sekian di kelas ini jelas. Berarti yang sudah dilaksanakan. Kalau di proposal kemarin kan yang akan dilaksanakan. Bisa jadi berbeda dengan yang ada di proposal. Jadi gitu. Kemudian prosedur penelitian pada sub C itu, yang kalau kemarin kan yang akan direncanakan. Ya, PTK ini akan melakukan A, B, C. Jadi bahasa akan atau yang bahasa hendak itu diganti telah. Di bab 3 semuanya yang bahasa akan itu diganti telah. Karena ini nanti melaporkan yang telah terjadi. Ya. Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis dan seterusnya, saya kira semuanya sudah memahami. Nah, jangan ini ya, indikator keberhasilan ini harus konsisten. Kalau di bab 3 indikator keberhasilan itu kan biasanya ini menggunakan KKM. Siswa dikatakan tuntas jika mencapai KKM misalnya nilainya 70. Ya harus konsisten dengan nanti yang ada di bab 4, di bab hasil. Nah, kalau dengan melihatnya itu terlalu misalnya siswanya terlalu lambat misalnya ya jangan 70, bisa 60. Itu terserah Bapak Ibu semua yang memahami kondisi kelas. Jangan terlalu mudah juga jangan terlalu sulit. Jadi KKM-nya disesuaikan. Itu indikator keberhasilan. Otomatis nanti ukurannya menggunakan tes. Jadi gitu. Oke, ini hanya konfirmasi saja karena beberapa judul yang saya amati ada yang sudah sesuai, ada yang belum sesuai dengan kaidah membuat judul PTK. Nah, judul PTK itu minimal ya ada beberapa komponen. Yang pertama komponen masalahnya, bisa hasil belajar, motivasi dan seterusnya itu ada masalahnya. Ada komponen actionnya, bisa strategi, bisa media, ya. Nah, ada materinya. Mungkin judul yang belum ada materinya nanti dispesifikkan lagi materi apa. Jadi tadi yang disampaikan Pak Nino, materinya itu kalau PTK ini ya harus sama dengan materi yang ada di RPP ya. Jadi supaya jenengan tidak membuat dua kali kerja. Jadi yang menyesuaikan PTK-nya saja karena RPP-nya kan sudah sesuai dengan yang akan di PPL kan. Berarti nanti yang belum sesuai judul materi yang ada di judul diganti saja. Materinya harus muncul. Kemudian mapelnya misalnya boleh materi dan mapel boleh. Kemudian komponen siswa kelas berapa? Kelasnya harus jelas. Kalau memang ada 2 atau 3 rombel, jadi ditulis misalnya kelas 5A, 5B atau yang mana. Fokuskan satu kelas ya. Jangan kemudian nanti siklus 1 di kelas 5A, siklus 2 di 5B, tidak boleh. Harus satu kelas yang dijadikan sasaran. Kemudian semester ganjil pasti tahun 2022, tahun 2023 semuanya pasti sama. Karena kita melaksanakannya pada minggu-minggu depan ini, itu siklus 1 nanti disesuaikan. Nah, susunannya boleh dibalik, masalahnya dulu. Kalau masalahnya di depan, berarti diawali kata peningkatan, ya, diikuti variabel X-nya atau variabel action-nya. Kalau action-nya di depan, maka diawali kata penerapan. Kalau itu metode atau strategi. Tapi kalau berupa media bukan penerapan, tapi pemanfaatan atau penggunaan media flannel graph misalnya begitu. Ya, kalau media kan benda bukan penerapan.
Nah, ini inti yang nanti jenengan akan kembangkan ya pada tahap PPL itu. Nah, jadi nanti jenengan buat bab 4 yang akan diupload pada setiap tahapan PPL itu adalah hasil penelitian dan pembahasan bab 4. Isinya pertama deskripsi objek penelitian, itu gambaran umum tentang objek penelitian. Nah, kemudian hasil penelitian 1, 2 ya. Kemudian pembahasan itu dan seterusnya. Ini bagian inti dari laporan PTK nanti. Nah, ini contohnya ya, ini penjelasannya ya. Bab 4 itu begini isinya. Deskripsi objek penelitian itu isinya profil sekolah atau madrasah, visi misi, kondisi fisik sekolah, sarpras, kondisi tenaga pendidik dan pendidikan, didik, dan bagaimana ya, sampai bagaimana kondisi kelas yang jenengan ajar. Ya. Misalnya dalam penelitian ini kan menjelaskan jumlah siswa, misalnya semuanya satu sekolahan ya. Kelas A, kelas B, kelas 1, 2, 3 jumlahnya berapa. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kelas ini ya dengan jumlah siswa sekian dan seterusnya. Itu dijelaskan pada ini gambaran objek, deskripsi objek penelitian. Nah, yang intinya di poin B hasil penelitian ini yang paling banyak nanti penjelasannya, yaitu siklus 1 yang isinya semuanya sama, yaitu tahapannya A, perencanaan tindakan ya. Kemudian itu isinya apa perencanaan tindakan? Berarti apa-apa yang jenengan siapkan sebelum melaksanakan siklus 1. Dalam penelitian ini misalnya ya, peneliti menyiapkan pertama RPP siklus 1, instrumen siklus 1, tes siklus 1 sebanyak sekian soal dan seterusnya. Itu disampaikan pada poin perencanaan tindakan. Kemudian pelaksanaan tindakan ya, itu Bapak Ibu menceritakan yang telah dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan. Ceritakan saja kegiatan, mulai kegiatan pembukaan, kegiatan inti sampai penutup ya. Diceritakan di situ langkah-langkah pembelajaran pada siklus 1. Kemudian poin yang C nanti pengamatan. Pengamatan itu berarti data yang diperoleh dari pelaksanaannya apa. Pengamatan itu berarti nanti penyajiannya adalah pakai tabel ya, pakai tabel bisa, grafik, nilai misalnya. Kalau siswanya sedikit langsung aja dengan namanya siswa. Berarti tabel pertama nomor, nama siswa, nilai, ya, kemudian tuntas atau tidak tuntas kalau siswanya sedikit. Ya misalnya 10, sampaikan aja begitu. Tapi kalau siswanya banyak ya, jangan disampaikan dengan nama-namanya, itu berlembar-lembar, hanya rekapannya saja. Misalnya yang dapat nilai 0 sampai 30 sekian anak, 31 sampai sekian anak, dan seterusnya. Itu kalau dalam bentuk tabel. Kalau dalam bentuk grafik boleh, ya skala begitu boleh, 0 sampai sekian berapa anak, pakai skala grafik. Ya, nah pada poin selanjutnya adalah refleksi. Refleksi itu ini yang paling penting. Refleksi itu adalah mencari kelebihan dan kekurangan pada penerapan siklus 1. Ya, jadi gini dari refleksi dari pelaksanaan siklus 1 ya, ditemukan hasil refleksi sebagai berikut. Yang pertama, kelebihannya apa disampaikan ya, kelebihan baik itu yang dilakukan oleh guru itu maupun yang dialami oleh siswa disebutkan kelebihannya. Nah kekurangannya disebutkan, kelemahan-kelemahannya disebutkan semua. Jadi kelebihan kekurangan. Kemudian analisis ketuntasan dimunculkan pada refleksi. Dari 10 anak misalnya ya yang mendapatkan nilai di atas 70 hanya sekitar 6 anak. Oleh karena itu ketuntasan secara klasikal hanya 60%. Jadi begitu ya. Sedangkan indikator keberhasilan adalah 80% tuntas. Jadi begitu misalnya, itu refleksi. Oleh karena itu, misalnya begitu ya. Oleh karena itu
siklus dilanjutkan tindakan dilanjutkan dengan siklus 2 dengan beberapa revisi. Nah, itu saya tambahin plus revisi. Revisi itu gini lah, kelemahan di siklus 1 akan diperbaiki di siklus 2. Misalnya kelemahannya siklus 1 tadi itu jigsaw, tapi anak-anak ramai, medianya tidak ada, maka revisi di siklus 2 tetap menggunakan jigsaw, tapi kelompoknya dibagi lebih kecil misalnya supaya tidak ramai. Kemudian ditambah dengan media apa, itu namanya revisi. Tindakannya sama ya, tapi dengan variasi yang berbeda. Nah, baru siklus 2 prosesnya sama seperti tadi itu, diceritakan begitu sama kayak di siklus 1, tuntas atau tidak tuntas. Jadi gitu. Kalau tidak tuntas, tidak mencapai 85% yang tuntas, lanjut lagi siklus 3 dan seterusnya begitu. Idealnya berhenti jika sudah tuntas secara klasikal atau bertuntas 85%. Nah, poin yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan itu adalah mendialogkan teori temuan-temuan yang di siklus 1-2 dengan teori yang ada. Misalnya pada siklus 1 ditemukan siswa belum tuntas secara klasikal karena mereka motivasinya mulai berkurang misalnya, dan seterusnya. Itu temuan dibuktikan dengan nilai sekian. Terus paragraf selanjutnya kasih teori. Hal itu sesuai dengan teorinya, misalnya Faria Dr. Faria yang mengatakan bahwa motivasi ketika meningkat akan meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Itu ada teorinya, ada cantolan teori terkait dengan temuan yang ada di bagian sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, ini bab 5 ya, bab 5. Buatnya bab 5 kalau bisa jangan di akhir-akhir. Jadi jenengan sudah membuat siklus 1 tadi itu di bab 4, juga membuat di kesimpulan bab 5 simpulan siklus 1. Intinya simpulan itu bahasanya harus singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele lagi ya. Satu paragraf, satu siklus misalnya boleh satu paragraf. Kemudian sesuai dengan uraian yang ada di bab 4. Jangan di bab 4 mengatakan A, jangan mengatakan B. Nanti kesimpulan nggak usah ngambil di Google atau browsing, nggak usah. Cukup ngambil di bab 4, bahasanya saja yang disesuaikan. Terus sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau tujuannya 1, kesimpulannya 1. Kalau tujuannya 2, kesimpulannya 2, dan seterusnya begitu. Harus konsisten. Kalau di tujuannya meningkatkan hasil belajar melalui jigsaw, di kesimpulan juga begitu, harus sama, jangan yang lain. Kemudian berisi data bukan konsep ya. Data itu ya harus ada angka, ada ada kejelasan. Contohnya seperti yang ada tabel di sebelahnya itu. Tujuannya apa, temuannya, deskripsi temuan itu yang ada di bab 4 ya. Kemudian simpulannya seperti apa. Berarti kesimpulan itu ngambil dari bab 4, bahasanya saja yang padatkan. Harus ada jelas prosentasenya berapa, persentase ketuntasannya berapa. Itu kesimpulan ya, bahasa kesimpulan seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya adalah saran. Saran itu banyak yang ini ya, variatif, ada yang sarannya terlalu melebar ya. Saran itu langsung ditujukan saja kepada siapa. Ini saya kasih contoh langsung. Saran ya, berdasarkan temuan penelitian ini, misalnya ya, peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang pertama, misalnya kepada guru. Hendaknya apa guru? Ya, guru di sekolah itu ya, atau guru yang mengaku mata pelajaran terkait dengan itu. Hendaknya harus misalnya, ketika mengajar mata pelajaran fikih misalnya, menyesuaikan metode media dengan jenis materinya, kasih yang operasional. Saran itu yang operasional ya, artinya operasional itu bisa diterapkan, jangan bahasa yang abstrak ya. Hendaknya motivasinya
ditingkatkan lagi. Gimana cara meningkatkannya? Nggak jelas. Hendaknya guru-guru di madrasah lebih sabar lagi misalnya. Enggak, itu enggak operasional. Itu operasional harus jelas bisa diterapkan. Kemudian kepala sekolah, ya berarti tingkatannya terkait dengan kebijakan. Kemudian orang tua, ya, terkait dengan kerjasama atau sinergitas guru dan orang tua di rumah, bagaimana pembelajaran di rumah. Kemudian siswa, kemudian LPTK, tadi saran jenengan untuk kita, untuk UINHAS, ya. Misalnya ya, guru hendaknya memantau setiap kelompok dan mendorong siswa yang kurang aktif agar ikut berpartisipasi. Jadi diawali kata hendaknya, itu lebih sopan ya. Jangan guru harus begini. Nah, itu kayak bahasa perintah, bahasa instruksi. Kalau bisa hendaknya atau sebaiknya. Nah, ini yang saya lihat sebelumnya kurang valid ya. Jadi lampiran itu penting sekali. Lampiran itu adalah instrumen-instrumen dan hasil bukti dengan melaksanakan PTK itu. Yang pertama, RPP setiap siklus ya. RPP setiap siklus itu dicantumkan RPP siklus 1 ya. Boleh dengan ngambil dari RPP 1 boleh. Nah, sebaiknya ini saya memang saran ya, sebaiknya setiap siklus itu 2 pertemuan. Memang kaidahnya itu begitu. Jadi RPP siklus 1 nanti di dalamnya itu sebaiknya pertemuan 1, pertemuan 2. Karena kalau waktunya terlalu sedikit dalam penerapan siklus itu kan di akhir pembelajaran harus ada evaluasi. Ya, kalau waktunya sedikit maka dibuat evaluasi pada pertemuan berikutnya. Tapi tidak hanya evaluasi saja, pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan evaluasi. Jadi begitu siklus 1, siklus 2 pun juga begitu, itu idealnya. Tapi kalau memang waktunya Bapak Ibu yang alokasi waktunya panjang, tidak apa-apa, 1 pertemuan, yang penting cukup dengan memberikan action juga evaluasinya. Jadi evaluasi yang diberikan jangan PR ya, jadi bukan evaluasi yang dikerjakan tidak langsung. Kemudian yang kedua, instrumen observasi dan tes setiap siklus. Kalau ada tes instrumen observasi atau tabel biasanya, misalnya ada kegiatan guru atau observasi terhadap kinerja guru 1. Nanti ada lagi observasi motivasi siswa misalnya atau partisipasi siswa, boleh lembar observasi. Dan tes setiap siklus boleh dilampirkan pada akhir RPP-nya, boleh disendirikan. Tesnya ini kalau bisa ya, itu jangan skalanya pendek-pendek ya. Misalnya tes untuk PTK soalnya cuma 5, itu tidak disarankan karena kalau soalnya 5 nanti skala nilai kan 0, 20, ya 40. Nah, skalanya 20. Nanti perbedaan antar siswa nanti tidak kelihatan. Jadi lebih baik tes itu ya, kalau misal uraian pendek ya 20 soal. Berarti skalanya 5 kan. Nah, tiap anak itu perbedaannya 5 angka, 5 poin. 0, 5, 10 dan seterusnya. Karena soalnya 20. Setiap nomor poinnya 5. Jadi saran saya tesnya itu 20 soal uraian pendek begitu. Kemudian lampiran ketiga, 4 itu hasil observasinya. Biasanya checklist ya, rekapan checklist seperti apa. Kemudian kalau tidak ada observasi langsung hasil boleh, hasil belajarnya boleh. Berarti total nilai setiap anak di setiap siklus itu seperti apa. Barulah bukti-bukti. Jadi bukti-bukti pelaksanaan itu pertama izin penelitian ya, bisa dari kepala sekolah ya. Nanti buat sendirilah formatnya masing-masing, silakan. Kemudian berita acara pelaksanaan seminar, biasanya itu ada namanya PTK, itu memang idealnya hasil laporannya itu diseminarkan di depan para guru yang ada di sekolah sana minimal. Jadi bahwa ini telah diseminarkan begini. Jadi ada berita acaranya lah intinya. Kemudian ada bukti daftar hadir seminarnya, idealnya begitu. Nah, kemudian foto-foto bukti pelaksanaan siklus. Jadi fotonya itu minimal ada 2 lembar.
foto yang pertama itu tentang pelaksanaan siklus 1. Ya, waktu ini dengan ngajar pelaksanaan siklus itu ada yang bantu foto lah. Jadi gitu. Kemudian juga lembar kedua bukti pelaksanaan siklus 2. Ya otomatis kan posisinya berbeda, mungkin seragamnya berbeda. Nah itu membuktikan bahwa dengan benar-benar melaksanakan PTK. Dan yang terakhir adalah hasil kerja siswa. Yang paling valid itu adalah hasil lembaran nilai siswa, lembar jawaban siswa yang asli itu dengan tempelkan di situ. Minimal begini, siklus 1 nilai yang tertinggi dan yang terendah masukkan. Siklus 2 nilai yang tertinggi dan yang terendah masukkan. Lembar jawaban siswa, berarti tulisan siswa, bukan tulisannya gurunya nanti. Nah, lebih asli ya, lebih valid. Difoto atau langsung dilampirkan dulu. Ini bukti-bukti lampiran sebagai bukti pelaksanaan PTK. Nah, ini nanti yang akan dinilai dalam laporan PTK-nya dengan waktu kegiatan PPL ya. Waktu kegiatan PPL nanti akan dinilai ini mulai judul, pendahuluan, masalah dan seterusnya. Jadi kriteria penilaiannya skalanya 1 sampai 5. Misalnya judul, kesesuaian dengan gambaran masalah yang diteliti. Nanti yang dinilai ini masalahnya ini, strateginya ini cocok apa tidak. Nah itu para penilai nanti akan bisa menyesuaikan ya. Jadi minimal memenuhi komponen yang saya sebutkan tadi ya, pendahuluan, kejelasan konteks masalah dengan yang diteliti. Jadi ketahuan nanti itu ini dapat dari Kopas atau tidak itu ketahuan sekali ya oleh penilai. Nanti kalau bisa bahasanya itu ya bahasanya dengan bahasa sesuai dengan realitas saja. Jadi gitu. Di dalam pendahuluan itu juga ada ini datanya. Data itu nilainya, nilai prasiklus namanya di pendahuluan itu di latar belakang. Nilai data prasiklus sebelum dilakukan siklus, kondisi siswa seperti apa. Bisa langsung kondisi data nilai, bisa data berupa gambaran kelas itu sebelum diberikan siklus. Anak-anak misalnya sekian, dari sekian anak yang sekian ngantuk, yang sekian tidak konsentrasi, bisa. Itu berarti kejelasan konteks, rumusan masalah dan pemecahan dan seterusnya. Tujuan harus sama dengan rumusan. Jadi gitu ya. Manfaat kajian pustaka. Kajian pustaka ini saya seringkali melihat jadi banyak teori-teori yang dimasukkan tapi tidak ada rujukannya. Itu kesalahan itu. Jadi kalau bisa teori yang dimasukkan itu tiap paragraf harus ada innote-nya atau footnote-nya. Nanti di bagian akhir saya kasih ini bagaimana menyusun innote atau footnote ya pada kutipan setiap paragraf. Jadi kalau bisa setiap paragraf ada rujukannya, ada innote-nya. Memang tidak ada ini harus milih innote atau footnote ya. Yang nggak boleh itu campur. Kemarin itu saya lihat ada yang campur. Ada yang sebagian pakai innote itu yang dalam kurung itu innote ya. Sebagian lagi pakai footnote, pakai catatan di kaki di bawah itu. Nggak boleh. Kalau innote semua, kalau footnote semua ya. Kalau pakai footnote di bawah ya bawah semua. Kalau jenengan ngutip mungkin di PDF itu berupa innote, ya jenengan rubah jadi footnote. Kalau memang pakai footnote semua. Tapi di LPTK kita itu menggunakan footnote ya. Semua karya tulis di sini ya itu menggunakan footnote. Oleh karena itu ya belajar nanti bagaimana membuat footnote yang benar. Nanti di bawah ada pedomannya, ada tutorialnya, diikuti saja ya. Nah itu menjadi poin penilaian kajian pustaka. Jadi gitu. Kemudian metodenya jangan teoritis ya, tapi jelas dan terukur. Waktunya kapan, yang dilakukan apa, itu jelas. Bukan teori-teori saja di metode penelitian bab 3 nanti. Nah, kemudian
hasil penelitian yang dinilai nanti kelengkapan data dan relevansi temuan dengan teori. Jadi yang jenengan sampaikan jangan hanya narasi saja atau cerita seperti cerpen itu, cerita begini, tidak, tapi data. Data itu lebih baik ada tabel, ada grafik, ada gambar. Foto-fotonya jenengan juga sampaikan di bab 4 juga lebih baik begitu. Jadi foto itu nggak harus di lampiran saja, di bab 4 pun juga sampaikan boleh. Jadi gitu. Kalau bisa ya minimal ada tabel, ada grafik gitu. Harus ada lah. Itu bukti bahwa datanya relevan, valid. Kemudian hasil simpulan dan saran jelas siapa yang dituju, bahasanya jelas. Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran yang saya sampaikan tadi itu. Harus ada. Jadi lampirannya bukan hanya RPP sama instrumennya saja, tapi bukti real. Lebih baik itu ya apa ya, difoto saja, misalnya karya siswa difoto, lampirkan situ, itu lebih valid. Tulisan tangan ya, siswa kerjakannya pakai tulisan tangan, ya tulisan tangannya itu langsung dimasukkan, bukan diketik, bukan kemudian supaya rapi kita ketik, itu malah kurang valid. Jadi gitu. Ini beberapa tutorial yang Bapak Ibu bisa ikuti ya. Yang atas itu cara membuat PTK. Nah, yang penting dengan ikuti itu cara membuat kutipan footnote dan endnote ya. Yang tidak bisa saya sajikan satu persatu karena di situ banyak sekali ya variasi penulisan footnote ya. Kalau ngambil dari buku nulisnya bagaimana, ngambil dari jurnal bagaimana, dari website bagaimana, dan seterusnya itu berbeda-beda. Nanti diikuti saja supaya ini lebih paham. Dan yang terakhir ya, dalam pengutipan itu ini kadang ketidakkonsistenan, ketidaksinkronan. Di dalam naskah ada kutipannya, ada endnote-nya, di daftar pustakanya nggak ada, atau sebaliknya. Di daftar pustakanya lengkap bagus, ternyata di dalamnya tidak ada. Nah ini kadang dapat mungkin dari mana gitu ya, kemudian tidak dicek satu persatu. Yang benar buat kutipan di dalam dulu satu persatu, kemudian baru dengan masukkan di daftar pustaka. Jadi yang dikutip saja yang dimasukkan di daftar pustaka. Lebih kalau memang jenengan mau lebih tinggi lagi, menggunakan aplikasi itu ada caranya itu kan. Mengutip menggunakan Zotero atau Mendeley itu aplikasi. Jenengan tidak usah nulis manual, endnote-nya nggak usah ditulis manual, daftar pustakanya tidak ditulis manual, itu otomatis nulis sendiri. Kalau menggunakan aplikasi itu, ya nanti bagi yang pengen ngembangkan ya boleh dipakai itu. Tapi kalau memang yang penting dasarnya tahu lah, dasarnya memahami menggunakan footnote atau endnote, pakai yang manual saja tidak apa. Yang penting konsisten menggunakan endnote saja atau footnote saja. Mungkin itu saja dari saya, nanti dilanjut dengan sesi dialog. Terima kasih, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.